Sebuah pesan masuk dari istriku. Mas, aku lembur, pulangnya malam. Kamu tidur duluan saja ya. Aku sama sekali tidak menyangka, pesan singkat ini adalah awal dari neraka dalam hidupku. Karena tepat 10 menit kemudian, telepon berdering dari sahabat terdekatku. Malam itu, jam hampir menunjukkan pukul 11 dan hujan mulai turun deras. Aku baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambut ketika telepon berbunyi. Itu Rizal, sahabatku sejak SMA. Suaranya terdengar panik dan mendesak. Gas, Bagas. Kamu di mana? Aku barusan lihat Maya. Suaranya tercekat. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, dia masuk ke hotel sama Pak Hartono, manajernya. Aku nggak salah lihat, Gas. Aku sekarang persis di seberang jalan, di warung kopi. Handuk yang kugenggam untuk mengeringkan rambut, kini kuremas sekuat tenaga. Jantungku serasa jatuh ke perut. Tanpa bertanya lebih jauh, aku hanya berkata, jangan kemana-mana. Aku ke sana sekarang. Aku segera menyambar jaket dan kunci mobil. Di kamar sebelah, ibuku sudah terlelap, begitu pula putraku, Dimas, yang tidur dengan napas teratur. Aku tidak memberitahu siapapun, tidak meninggalkan pesan apapun. Begitu keluar rumah, angin dingin terasa menampar pipiku, seolah menyuruhku untuk sadar. Sepanjang perjalanan, kepalaku dipenuhi berbagai macam pikiran. Istriku, Maya, adalah wanita yang kompeten, pandai bergaul, dan ramah pada semua orang. Selama pernikahan kami, dia adalah istri dan menantu yang sempurna tanpa celah, selalu berpenampilan rapi, sopan pada orang tua, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya. Namun, 3 bulan terakhir, Maya berubah drastis. Dia jadi sering pulang telat dengan alasan lembur, tapi saat aku coba menjemputnya ke kantor, kursinya sudah kosong. Ponselnya selalu terkunci dengan sidik jari dan layarnya selalu diletakkan menghadap ke bawah. Suatu kali, aku pernah memergokinya buru-buru menghapus pesan saat aku masuk ke kamar mandi. Ketika kutanya, dia hanya membentak, ini urusan kantor, kamu nggak perlu tahu. Aku tidak ingin menjadi suami pencemburu yang posesif, tapi retakan-retakan kecil itu terus menumpuk, mengancam keutuhan rumah tangga kami. Setibanya di lokasi, Rizal sudah menunggu di bawah tenda warung kopi. Wajahnya memerah, entah karena marah atau karena kopi panas, tapi matanya menatap tajam. Dia menunjuk ke seberang jalan, ke sebuah hotel kelas melati. Aku lihat mereka ambil kunci kamar 305, terus naik lewat tangga. Aku mengangguk. Anehnya, jantungku tidak berdebar gila-gilaan. Justru terasa tenang, seperti seseorang yang sudah siap menghadapi apapun. Rizal memanggil satu temannya lagi, yang kebetulan sedang bersamanya. Kami bertiga, 3 orang pria, menyeberangi jalan yang basah oleh gerimis. Resepsionis hotel menatap kami dengan curiga. Dengan suara dingin, aku berkata, saya suami dari Maya Anjani di kamar 305. Tolong buka pintunya, atau saya panggil polisi sekarang juga. Wajah resepsionis itu pucat pasi. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Rizal mengacungkan ponselnya. Atau mau saya siaran langsung di media sosial sekarang? Akhirnya, dengan tangan gemetar, resepsionis itu memberikan kunci master. Suara langkah kaki kami menggema di lorong yang sepi. Kemarahan ini seperti air mendidih yang tersembunyi di balik ekspresi tenangku. Saat pintu kamar 305 terbuka, aku melihat Maya meringkuk di atas tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi dadanya. Pak Hartono sedang buru-buru mengenakan celananya. Bau parfum murahan bercampur dengan udara dingin membuatku mual. Hening selama beberapa detik, sampai akhirnya Maya memanggil namaku. Mas Bagas. Aku tidak menatap siapapun, hanya menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Pakaian dalam merah tersampir di kursi. Gaun kantor Maya tergeletak begitu saja di lantai. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak memukul, tidak juga memakinya. Aku hanya berbalik menatap Pak Hartono dan bertanya, Bapak punya istri dan anak? Dia menjawab tergagap, saya sudah cerai. Aku kembali menatap Maya. Ibu dan aku begitu mempercayaimu. Dan ini balasanmu? Maya menangis sambil mengulurkan tangannya padaku, tapi aku mundur selangkah. Kamu bukan istriku lagi. Saat aku berbalik untuk pergi, tidak ada yang berani menahanku. Rizal sempat mengumpat dan hendak menyerang Pak Hartono,
Tapi aku menahannya. Orang seperti itu biar hukum dan masyarakat yang mengurusnya. Tangan kita terlalu berharga untuk dikotori. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik. Tanpa bicara, aku menaikkan tudung jaketku dan masuk ke mobil. Dalam perjalanan pulang, Rizal bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" "Gas? Aku nggak apa-apa," jawabku. Malah lega. Akhirnya aku tahu kebenarannya. Aku tiba di rumah hampir jam 1 pagi. Pelan-pelan, aku masuk ke kamar Dimas, putraku. Dia sedang tertidur pulas memeluk bantal mobil-mobilannya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajahnya cukup lama, dan tiba-tiba air mataku menggenang. Tapi aku cepat-cepat menyekanya, menolak untuk menjadi lemah. Ibu keluar dari kamarnya dengan wajah mengantuk. "Ada apa? Kok baru pulang jam segini?" Aku menatap ibu, tenggorokanku tercekat, tapi aku berkata dengan tegas, "Besok, semua barang Maya akan saya keluarkan dari rumah ini. Dia bukan lagi bagian dari keluarga kita." Ibu menahan napas sejenak. Beliau tidak bertanya lebih jauh, hanya kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Aku tahu, ibu sebenarnya sudah menyadari semuanya. Beliau mungkin sudah curiga dengan perilaku Maya sejak lama, tapi tentu tidak menginginkan akhir seperti ini. Aku masuk ke kamar utama dan mengeluarkan koper dari lemari. Sambil melipat satu persatu pakaian Maya, kenangan saat kami pacaran berkelebat. Saat dia memberiku secari kertas bertuliskan, "Jangan bikin aku khawatir, ya, Mas." Kehangatan pelukannya saat aku stres karena pekerjaan. Semua itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Baju-baju yang pernah kubelikan, lipstik yang kupilihkan, semuanya kini tertata rapi di dalam koper yang dingin. Tanpa meninggalkan secarik pesan pun, aku meletakkan koper itu di depan pintu utama dan menguncinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas dikhianati seperti ini oleh orang yang dianggapnya sebagai segalanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku telah membuat keputusan paling tegas dalam hidupku. Mulai sekarang, aku akan hidup hanya untuk putraku, Dimas, dan diriku sendiri. Maya telah memilih jalannya, dan aku pun telah memilih jalanku. Keesokan paginya, hujan sudah reda, tapi udara terasa setajam pisau. Aku bangun pagi-pagi, membuat kopi, dan memandang ke halaman. Ibu rupanya sudah bangun lebih dulu, dan sedang diam-diam menyapu halaman yang basah. Kami tidak saling bicara, tapi aku tahu ibu mendukung keputusanku. Koper Maya masih tergeletak di depan pintu. Semalaman dia tidak pulang. Mungkin dia masih di hotel itu, atau sudah pergi ke rumah orang tuanya. Aku tidak peduli lagi. Sekali seseorang melewati batas, tidak ada lagi alasan untuk pembelaan. Aku hanya kasihan pada Dimas, putraku yang baru berusia 8 tahun. Dia harus mengalami kehancuran keluarga karena ibunya yang tidak bertanggung jawab. Jam 7 lewat, aku mengantar Dimas ke sekolah. Di kursi belakang, dia tidak bertanya apa-apa, hanya menyandarkan kepalanya di punggungku. Bahkan ketika tiba di depan sekolah, dia tampak ragu untuk turun. Melalui kaca spion, kulihat matanya merah dan sembab. "Ayah, ibu kemana?" Pertanyaan itu menusuk jantungku seperti belati. Aku menelan ludah dan menjawab dengan suara pelan, "Ibu harus kerja jauh untuk sementara waktu. Ayah dan Dimas harus kuat, ya? Kita hadapi ini berdua." Dimas mengangguk kecil, tapi aku tahu dia tidak sepenuhnya mengerti. Perjalanan pulang terasa sangat berat. Saat tiba di depan rumah, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Itu suara Maya. "Mas, aku minta maaf. Aku tahu betapa bencinya kamu padaku sekarang. Tapi aku nggak punya muka lagi untuk bertemu siapapun." Aku memotongnya. "Nggak perlu ada alasan. Apa kamu masih mau bertemu Dimas?" Hening selama beberapa detik di seberang telepon, lalu terdengar isak tangis. "Aku takut. Takut Dimas akan membenciku." Aku berkata dengan jelas, "Aku tidak akan melarangmu. Tapi kalau kamu masih punya sedikit saja naluri seorang ibu, buang rasa takutmu itu." Dimas tidak butuh ibu yang pengecut. Aku langsung menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah kekecewaan yang mendalam. Sore itu, aku menelepon Rizal. "Zal, makasih buat semalam. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih akan terus dibodohi berbulan-bulan lagi." Rizal tertawa getir.
Aku juga nggak menyangka orang yang kelihatannya begitu baik bisa melakukan hal seperti itu. Aku memotongnya. Sudah, jangan bicarakan orang itu lagi, aku nggak mau dengar. Lalu aku mengganti topik. Aku berencana mengirim video CCTV dari hotel itu ke kantor Maya. Biar semua orang tahu betapa bermoralnya si Pak Hartono itu. Rizal setuju. Ide bagus. Orang seperti itu tidak pantas jadi atasan siapapun. Aku menyalakan komputer dan mengekstrak rekaman dari malam sebelumnya. Video yang menunjukkan Maya dan Pak Hartono di dalam kamar. Tidak ada editan, tidak ada fitnah. Aku hanya mengirimkan fakta, apa adanya, ke email pengaduan internal perusahaan Maya. Aku tahu dampaknya akan besar, tapi aku yakin dengan tindakanku. Kebenaran harus terungkap, dan mereka harus tahu bahwa mereka tidak hanya mengkhianati seorang suami, tapi juga kepercayaan rekan-rekan kerja mereka. Keesokan paginya, seorang teman yang bekerja di industri yang sama dengan Maya meneleponku. Pak Hartono dinonaktifkan dari jabatannya, dan Maya diproses seolah-olah mengundurkan diri secara sukarela. Kantor gempar gara-gara video yang kamu kirim. Bukannya merasa puas, aku justru merasa beban berat di dadaku terangkat. Malamnya, aku pulang lebih awal dan memasak makan malam untuk putraku. Saat makan, ibu, yang sedari tadi diam-diam mengambilkan lauk untukku, bertanya, "Lalu, rencanamu selanjutnya apa?" Aku menjawab dengan tegas. "Saya akan menceraikannya, Bu. Tidak perlu ada negosiasi atau belas kasihan. Tolong ibu jangan halangi saya." Ibu mengangguk. Dalam diam, beliau meletakkan sepotong rendang di atas nasiku. Itulah cara seorang ibu di Indonesia menunjukkan persetujuan terbesarnya. Seminggu kemudian, Maya datang ke depan rumah. Mengenakan jaket longgar, tubuhnya terlihat sangat kurus. Aku membukakan pintu, tapi tidak mempersilakannya masuk. Dia menyodorkan sebuah amplop koklat, surat cerai. Sudah aku tanda tangani. Aku mengambil dan membacanya. Dia melepaskan hak atas harta Gonogini dan menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepadaku. Satu-satunya syarat adalah agar diizinkan bertemu dengan Dimas. Aku menatapnya untuk terakhir kali dan mengangguk. "Baik, aku harap kamu bisa menemukan kembali dirimu." Dia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu aku bukan ibu dan istri yang baik. Aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Tapi terima kasih, karena pernah tulus mencintaiku." Aku menutup pintu tanpa menjawab. Begitulah hidup, beberapa orang hanya berjalan bersama kita di satu bagian perjalanan. Mereka meninggalkan luka, dan kita yang ditinggalkan harus menjahit luka itu sendiri. Malam itu, saat membacakan dongeng untuk putraku, tiba-tiba Dimas bertanya, "Ayah, ibu nggak akan pulang lagi?" "Ya," aku memeluknya erat. "Ibu memang pergi jauh, tapi ayah akan selalu ada di sini." Anakku balas memeluk leherku, kehangatan itu sudah cukup bagiku. Aku telah memilih jalanku. Tanpa kecemburuan yang riuh, tanpa penyesalan yang sia-sia, pria Indonesia bisa sangat sabar, tapi ketika batas kesabarannya dilewati, dia tidak akan marah-marah. Dia hanya akan pergi dalam diam. Dan justru saat itulah, dia menjadi yang paling kuat. Aku tidak pernah membayangkan akan tiba hari di mana aku harus menggunakan rekaman momen paling memalukan dalam hidup istriku. Tapi setelah melewati rasa sakit, yang tersisa pada akhirnya adalah menegakkan kebenaran. Seminggu setelah aku mengirim video itu ke perusahaannya, rumor menyebar tak terkendali, pesan-pesan masuk dari mantan rekan kerja Maya. Kantor mereka riuh membicarakan hal itu, semua orang terkejut. Ada yang membelanya, mengatakan itu urusan pribadi dan aku sudah keterlaluan. Ada pula yang mencibir, mengaku sudah tahu sejak lama kalau dia hanya berpura-pura baik. Aku tidak peduli lagi apa kata orang tentangnya. Tapi masalah ini butuh penyelesaian yang tuntas. Aku tidak bisa membiarkan para pengkhianat itu hidup tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu pagi, saat sedang memperbaiki hard disk pelanggan, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Suara pria paruh baya yang berwibawa. "Dengan Bapak Bagas? Saya wakil direktur dari perusahaan tempat mantan istri Anda bekerja. Kami perlu mengonfirmasi sumber video yang dikirim melalui email internal. Dampaknya pada perusahaan cukup serius." Aku menjawab dengan tenang. "Video itu saya yang merekam.
Sosok di dalamnya adalah mantan istri saya dan salah satu manajer di perusahaan Bapak, Hartono. Semua isi video itu adalah fakta, tanpa editan atau rekayasa. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baik. Kami sudah membentuk Dewan Disipliner Internal. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku menutup telepon dengan perasaan lega. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Tanpa membuat keributan atau mencari pembelaan, hanya menyajikan kebenaran, itu sudah cukup. Siang itu, Rizal mengajakku minum bir. Kami duduk di sebuah warung tenda sederhana. Sambil menuangkan bir, Rizal berkata, "Caramu benar, Gas. Aku salut padamu. Nggak pakai adu jotos, selesaikan dengan elegan pakai satu video. Laki-laki sejati itu begini." Aku tersenyum tipis. Karena aku tahu, satu pukulan tidak akan mengubah apa-apa, tapi membuat mereka kehilangan kehormatan mereka sendiri, itulah harga yang harus mereka bayar. Kami minum dalam diam untuk beberapa saat. Rasa sakit di hatiku tidak lagi menjerit. Luka itu sudah menjadi bekas, sesekali masih terasa nyeri, tapi tidak lagi mengeluarkan darah. Sorenya, aku menjemput Dimas. Wali kelasnya memanggilku sebentar. "Pak Bagas." Belakangan ini Dimas jadi lebih pendiam, sering menyendiri. Senyumnya juga berkurang. Aku mengangguk, berterima kasih, lalu menggandeng tangan putraku. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pelan, "Dimas, lagi ada yang bikin sedih, ya?" Anakku menggeleng, lalu berkata dengan suara kecil, "Teman-teman dijemput sama ibunya." Tapi aku enggak. Aku menggigit bibir. Genggamanku pada setir menguat. Anak sekecil ini tidak bersalah, tapi harus menanggung kekosongan yang ditinggalkan oleh orang dewasa. Malam itu, aku mencari buku tentang cara mengatasi trauma psikologis pada anak di internet. Kini, aku harus menjadi ayah sekaligus ibu. Aku tidak boleh membiarkan putraku terluka lebih dalam. Keesokan harinya, aku mengajak Dimas ke taman hiburan. Dan aku membelikannya mobil remote control mahal yang dulu dilarang oleh Maya karena dianggap buang-buang uang. Wajah Dimas berseri-seri. Malam itu, anakku menggambar sebuah keluarga. Di dalam gambar itu ada aku, Dimas, dan sebuah ruang kosong di antara kami. Aku bertanya, "Ini tempat siapa?" Anakku menjawab, "Tempat ibu." Tapi aku nggak begitu ingat wajah ibu, jadi nggak bisa gambar. Tanpa sadar aku memeluknya erat. Ingatan anak 8 tahun seharusnya masih tajam, tapi dia memilih untuk melupakan. Itu adalah cara jiwa kecilnya melindungi diri secara naluriah. Aku pun menyadari satu hal lagi, memaafkan bukan hanya untuk kedamaian diri sendiri, tapi juga agar orang lain terutama anakku tidak selamanya terkurung dalam luka. Sebulan setelah kejadian itu, sebuah pesan masuk dari Maya. Aku dipecat. Reputasiku hancur, orang tuaku bahkan gak mau menemuiku. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Membaca pesan itu, aku tidak merasa senang maupun kasihan. Aku hanya membalas, "Itu harga yang harus kamu bayar. Kalau mau ketemu Dimas, kabari saja. Nanti aku atur waktunya." Dia tidak membalas. Mungkin dia sedang berjuang dalam rasa malu yang diciptakannya sendiri. Tapi aku bukan lagi tempatnya berlindung setiap kali dia gagal. Aku adalah seorang ayah. Dan aku hanya perlu menjalankan peran itu dengan baik. 2 hari kemudian, aku makan malam bersama Rizal dan istrinya. Di sela-sela makan, istri Rizal berkata, "Mas Bagas, sekarang kelihatannya jauh lebih segar, ya. Rapi." Sorot matanya juga nggak sesedih dulu. Rizal menimpali dengan candaan. "Sudah ku bilang. Kalau laki-laki sudah sadar, hidupnya pasti jadi lebih baik. Kita nggak perlu diselamatkan orang lain, kita selamatkan diri kita sendiri." Aku tertawa. Mungkin begitu. Aku bukan lagi aku yang dulu, bukan lagi pria naif yang percaya cinta saja sudah cukup. Sekarang aku lebih realistis, lebih kuat, dan yang terpenting, aku belajar cara melepaskan. Malam itu, aku merapikan kamar tidur. Barang-barang Maya ku masukkan ke dalam kardus dan kusimpan di gudang. Tidak kubakar atau kubuang. Aku memilih menyimpannya sebagai sebuah pelajaran. Setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita punya alasannya. Maya datang untuk mengajarkanku betapa hampanya cinta tanpa kepercayaan. Kepergiannya menyadarkanku bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa atau dikendalikan.
Aku membuka laptop dan menulis di buku harian digitalku, kebebasan sejati bukanlah saat kita tidak terikat, melainkan saat perasaan kita tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Aku menyimpan file itu dan mematikan komputer. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Suatu Sabtu sore, saat sedang memperbaiki CCTV di sebuah kafe kecil dekat rumah, sebuah panggilan video masuk dari Maya. Aku menatap layar selama beberapa detik, hendak menolaknya, tapi entah kenapa jariku menekan tombol terima. Di layar muncul wajah yang kukenal, tapi terlihat sangat kuyu dan tirus. Dia duduk di sudut sebuah kamar kos yang sempit dan kumuh. Rambutnya acak-acakan, matanya kehilangan binar. "Maaf," katanya tanpa basa-basi. "Boleh aku ketemu Dimas sekali saja?" Aku menghela napas dan meletakkan obeng. "Aku tidak pernah melarangmu. Tapi sudah lebih dari sebulan kamu tidak pernah menanyakan kabar anakmu. Dia mungkin sudah lupa padamu." Dia terdiam sejenak, lalu menangis terseduh-seduh. "Aku nggak punya keberanian. Aku merasa sangat kotor. Aku nggak tahu harus bersikap bagaimana di depan anakku." Aku menatap wanita di layar itu. Dia pernah menjadi istriku, orang yang tidur di sampingku setiap malam. Kini dia tampak seperti cangkang kosong, dan rasa asing lebih mendominasi daripada rasa kasihan. Di satu sisi, aku bersyukur semua ini terbongkar lebih awal. Aku berkata, "Kalau mau ketemu Dimas, besok pagi jam 9 datang ke taman dekat rumah. Nanti aku ajak dia ke sana. Waktumu 30 menit? Tidak lebih." Maya menggigit bibir sambil mengangguk. "Terima kasih. Aku tahu aku nggak pantas meminta lebih." Layar pun mati. Minggu pagi, setelah sarapan, aku mengajak Dimas ke taman. Anakku, yang belum tahu apa-apa, sangat bersemangat karena ingin bermain perosotan. Aku menggandeng tangannya berkeliling taman. Tepat jam 9, Maya muncul. Mengenakan jaket usang, topi baseball yang menutupi wajahnya, dan masker, tapi siluetnya yang kurus kering mudah dikenali. Dia berdiri beberapa meter dari kami, ragu-ragu menatap Dimas. Aku berjongkok dan berbisik di telinga anakku, "Dimas, itu ibu datang mau ketemu kamu. Mau ngobrol sebentar?" Anakku terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Dia berjalan mendekati Maya. Maya langsung berlutut, merentangkan tangannya untuk memeluk, tapi Dimas justru mundur selangkah. "Aku nggak mau dipeluk ibu." Kata-kata itu membuat aku dan Maya membeku. Maya berusaha tersenyum. "Nggak apa-apa. Ibu cuma mau lihat wajah jagoan ibu. Ibu kangen sekali sama Dimas." Dimas menatap ibunya, dan berkata dengan suara kecil namun jelas, "Ibu kan ninggalin ayah sama aku buat main sama om lain." Ibu yang salah. Keterus-terangan polos seorang anak setajam silet. Maya terduduk di tanah dan menangis meraung-raung. Aku hanya mengamati dari jauh, tidak ikut campur. Aku ingin anakku belajar menghadapi lukanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Dimas kembali padaku dan menggenggam tanganku erat. "Aku sudah nggak mau main lagi. Ayah, kita pulang." "Yuk." Aku mengangguk tanpa kata. Sebelum pergi, aku menoleh ke arah Maya untuk terakhir kalinya. Dia masih terduduk di bangku, menutupi wajahnya. Dia tampak seperti pulau terpencil di tengah taman yang ramai oleh tawa anak-anak. Setibanya di rumah, ibu sedang menyiangi sayuran. Melihat kami, beliau bertanya pelan, "Sudah ketemu?" Aku mengangguk. "Sudah, Bu." Sekarang rasanya lebih ringan. Ibu terdiam sejenak, lalu berdecak. Anak kecil memang lebih jujur dari orang dewasa. Perempuan itu, sekali kehilangan nilainya, susah untuk mendapatkannya kembali. Aku tidak membantah, tapi aku juga tidak membenci Maya. Dia hanya sedang menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Malam itu, sebuah pesan masuk dari Maya. "Terima kasih sudah mengizinkan aku bertemu Dimas. Aku tahu kesalahanku tidak bisa diperbaiki. Tapi jika suatu hari nanti anakku membutuhkanku, tolong jangan halangi aku." Aku tidak membalasnya. Aku tahu hari itu masih sangat jauh. 2 minggu setelahnya, aku mulai mengambil lebih banyak pekerjaan. Lewat rekomendasi kenalan, permintaan perbaikan data atau pengecekan CCTV terus berdatangan. Kesibukan membantuku menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dan membuat tujuan hidupku lebih jelas. Setiap malam,
Aku membacakan buku untuk Dimas, membantunya mengerjakan PR, dan mengajarinya cara mengikat tali sepatu. Aku belajar untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Suatu sore, saat sedang memperbaiki sistem CCTV di sebuah toko perhiasan, pemiliknya, seorang wanita awal 30-an bernama Ratih, bertanya padaku, "Mas sendirian yang mengurus anak? Kelihatannya sering dibawa-bawa." Aku tersenyum dan mengangguk. "Istri saya selingkuh, jadi kami bercerai." Ratih terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Saya juga sendiri, tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Tapi ya, begitulah hidup." Setelah berbulan-bulan, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang memahamiku tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Malam itu, aku sulit tidur. Bukan karena Ratih, tapi karena ketenangan yang kurasakan saat bisa berbincang tanpa prasangka. Mungkin aku mulai perlahan membuka hati. Tapi aku tahu semua butuh waktu, aku tidak mau terburu-buru. Aku tidak ingin memulai hubungan baru hanya untuk mengisi kekosongan. Aku ingin benar-benar siap. Saat ini, aku hanya ingin fokus menjadi ayah yang baik dan pria yang bisa berdiri tegar di atas kakinya sendiri. Setelah pertemuan singkat di taman itu, Maya tidak menghubungiku lagi. Aku pun tidak bertanya. Hubungan kami sudah berakhir, seperti halaman buku yang sobek dan tidak akan pernah bisa disambung kembali. Aku mencurahkan seluruh waktuku untuk pekerjaan dan putraku. Mungkin karena hatiku lebih tenang, pekerjaanku pun lancar. Pelanggan lama merekomendasikanku ke pelanggan baru, bahkan aku berhasil mendapatkan kontrak pemeliharaan CCTV untuk sebuah jaringan restoran besar di kota ini. Penghasilanku stabil, aku bahkan bisa mulai menabung. Aku mempekerjakan seorang kerabat jauh, seorang ibu-ibu, untuk membantu pekerjaan rumah di siang hari, sehingga aku bisa fokus bekerja dengan tenang. Dimas kini jauh lebih ceria. Dia sering berceloteh tentang apa saja yang terjadi di sekolahnya, dan lebih sering tertawa. Di malam hari saat tidak lembur, kami akan bermain bola bersama, menonton kartun, atau duduk berdampingan sambil membaca buku. Aku tidak pernah membayangkan bisa melakukan semua ini setelah guncangan hebat itu, tapi manusia, ketika terpojok, akan selalu menemukan cara untuk bangkit. Suatu kali, ibu melihatku sedang mencuci piring, menjemur pakaian, dan mengurus Dimas, lalu beliau menghela napas. Dulu ibu pikir, kalau laki-laki cerai pasti hidupnya sengsara. Ibu nggak tahu kamu bisa melakukan semuanya sebaik ini. Aku tersenyum sambil mengeringkan tangan di handuk, karena saya tidak menyerah, Bu. Melihat senyum Dimas membuat saya selalu punya kekuatan. Suatu malam di hari kerja, Ratih, pemilik toko perhiasan itu, mengirim pesan. Dia bertanya apakah aku punya waktu di akhir pekan. Dia ingin aku memeriksa CCTV di rumahnya. Katanya anjingnya sering menggonggong tanpa sebab di malam hari dan dia merasa cemas. Aku menyanggupinya. Di akhir pekan, aku menitipkan Dimas ke rumah ibu dan pergi ke rumah Ratih. Rumahnya kecil dan rapi di sebuah gang yang tenang. Ratih menyambutku dengan senyum lembut. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi memancarkan kehangatan seorang wanita yang sudah lama tidak kurasakan. Selama aku memeriksa hard disk CCTV, dia membuatkan teh dan duduk di sampingku. Bercerita tentang putranya. Anaknya yang duduk di kelas 3 SD tinggal bersama kakek neneknya di kampung. Aku tidak ingin anakku melihat ibunya berjuang sendirian di kota ini, tapi karena jauh, hati malah terasa lebih kosong. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya mengerti. Saya juga pernah berpikir untuk mengirim Dimas ke desa, tapi saya tidak tega. Mungkin anak-anak adalah alasan terakhir yang membuat kita bertahan. Ratih menatapku, matanya sedikit berkaca-kaca, lalu tersenyum kecil. Tidak banyak orang yang bisa sekuat Mas Bagas. Sejak hari itu, kami jadi lebih sering berkomunikasi. Bukan obrolan intens, hanya sekadar menanyakan kabar dengan jarak yang sopan. Suatu hari, Ratih berkata, "Hari ini saya masak banyak, mau saya bagi sedikit, ya?" Lalu meninggalkan rantang berisi lauk di depan rumahku. Di hari lain, aku membeli buku dongeng anak-anak lebih satu dan memberikannya. "Nanti tolong berikan pada putranya, ya." Semua di antara kami berjalan pelan dan tenang. Tapi aku merasakan sesuatu yang hening mulai tumbuh di dalam hatiku. Meskipun begitu, aku tetap menjaga jarak. Bukan karena Maya,
Tapi karena aku takut akan menyakiti orang lain jika aku sendiri belum sepenuhnya siap. Suatu sore saat menjemput Dimas, aku melihatnya sedang duduk di samping gurunya di lapangan sekolah sambil membaca buku. Gurunya berkata pelan padaku, "Hari ini Dimas menggambar keluarga, Pak. Ada Bapak, Dimas, dan seorang wanita." Waktu ditanya siapa, dia jawab, "Tante Ratih, teman ayah." Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum. Aku tidak tahu apa yang dirasakan anakku, tapi ini jelas pertanda bahwa hatinya mulai terbuka. Malam itu, saat kami makan berdua, aku bertanya, "Dimas, kalau suatu hari nanti ada tante yang baik dan tulus sayang sama Dimas, kira-kira Dimas suka enggak?" Anakku mengangguk tanpa ragu. "Aku suka Tante Ratih." Dia selalu senyum, kayak ibu guru. Melihat putraku, hatiku terasa hangat. Sepertinya sudah saatnya aku benar-benar membuka hati. Tapi aku juga tahu, setiap keputusan yang kuambil mulai sekarang, prioritas utamanya haruslah putraku. Suatu malam saat hendak tidur, sebuah pesan masuk dari Maya. "Aku dengar kamu sudah bertemu orang baru. Aku tidak punya hak untuk ikut campur, tapi kalau orang itu akan masuk ke dalam hidup anak kita, tolong pilih dengan hati-hati. Aku tidak mau Dimas terluka lagi." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada emosi khusus yang kurasakan. Aku hanya membalas dengan satu kalimat. "Aku tahu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun membuat Dimas menangis, termasuk kamu." Lalu aku mematikan ponsel dan memeluk putraku erat. Anakku bergumam dalam tidurnya, "Ayah, jangan pergi." Aku menggenggam tangannya pelan. "Ayah di sini." Tidurlah yang nyenyak. Saat aku sedang mengganti bola lampu di teras, terdengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Awalnya kukira kurir paket, tapi saat aku mengangkat kepala, aku tertegun, itu Maya, dengan jaket lusuh, rambut diikat seadanya, dan di tangannya ada sebuah kantong kertas serta wadah plastik kecil. Aku meletakkan bola lampu dan membukakan gerbang. "Maaf datang tanpa kabar," katanya pelan, menghindari tatapanku. Aku tidak mempersilakannya masuk, hanya berdiri menghalangi pintu. "Ada apa?" Maya menggigit bibir, lalu menyodorkan kantong yang dibawanya. "Aku bawakan bubur ayam untuk Dimas." Kudengar dia agak flu. Aku menerima kantong itu dan melihat isinya. Bubur ayam yang dihaluskan dengan baik dan masih terasa hangat. Sejak meninggalkan rumah, dia tidak pernah sekalipun memasak untuk anaknya. Aku meletakkan kantong itu di meja teras dan menatapnya. "Terima kasih. Tapi Dimas sedang istirahat, jadi kurang pas untuk bertemu." Maya mengangguk, tapi tidak beranjak pergi. "Aku kesini juga mau minta izin untuk bertemu Dimas lebih sering." Aku melipat tangan di dada, tatapanku dingin. Peran seorang ibu bukan untuk dijalankan oleh orang yang meninggalkan anaknya di saat paling dibutuhkan. Maya menunduk, suaranya bergetar. "Aku salah. Aku menyesalinya setiap hari. Aku tidak minta dimaafkan, aku hanya minta satu kesempatan untuk menebusnya." Aku terdiam sejenak. Wajah Dimas terbayang di benakku, sorot matanya yang selalu goyah setiap kali bertanya tentang ibunya. Aku tidak bisa menghapus sosok seorang ibu dari kehidupan anakku, tapi aku juga tidak bisa menerimanya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Akan kupikirkan. Tapi kuperingatkan, kalau sampai Dimas terluka lagi karenamu, aku tidak akan membiarkanmu mendekatinya selamanya. Maya mengangguk dengan air mata berlinang. Aku mengerti. Lalu dia berbalik. Punggungnya yang kecil dan kurus menghilang perlahan di ujung gang. Malam itu, setelah mendinginkan bubur ayam di mangkuk, aku menyuapkannya pada Dimas. Sambil makan, anakku bertanya, "Ini siapa yang masak, Ayah?" Aku ragu sejenak, lalu menjawab, "Ibu." Anakku menghentikan suapannya dan mengangkat kepala. Matanya berbinar. "Ibu? Kok ibu tahu aku lagi sakit?" Saat aku mengangguk kecil, dia lanjut makan dengan lebih lahap sambil tersenyum hingga matanya menyipit. Melihatnya, tenggorokanku tercekat. Anakku tidak bersalah, dia hanya butuh seorang ibu, meskipun ibu itu telah melakukan kesalahan besar. Aku mulai mempertimbangkan permintaan Maya dengan serius. Bukan untuknya, tapi untuk putraku. Seminggu kemudian, aku mengizinkan Maya untuk bertemu Dimas di rumah setiap hari Minggu sore selama 1 jam,
dengan syarat aku harus mengawasinya. Pertama kali dia datang, Dimas langsung berlari dan memeluk ibunya erat. Maya memeluk putranya sambil menangis terseduh-seduh. Mereka bermain balok bersama, bercerita. Aku hanya duduk diam di ruang tamu, mendengarkan tawa anakku dari dalam kamar. Aku tidak bisa menyangkalnya. Putraku butuh seorang ibu. Dan Maya, bagaimanapun juga, adalah wanita yang pernah kucintai selama bertahun-tahun dan ibu dari anakku. Dia bukan orang yang sepenuhnya jahat, hanya wanita lemah yang membuat pilihan yang salah. Tapi kepercayaan yang sudah hancur sulit untuk pulih. Aku membuat batasan yang jelas antara dia dan kehidupanku saat ini. Suatu hari setelah pertemuan mereka selesai, Maya berkata ingin bicara berdua. Aku mengiyakan. Dia menatapku dengan ragu. Kamu sedang dekat dengan seseorang? Kan? Aku tidak menjawab. Dia tersenyum sedih. Mbak Ratih. Ya? Aku dengar dari Dimas. Katanya Dimas suka sekali sama dia. Aku mengangguk. Benar. Tapi belum ada yang pasti. Aku ingin berhati-hati, demi Dimas dan demi diriku sendiri. Maya mengangkat wajahnya, matanya basah. Aku tahu aku tidak pantas mengatakan ini, tapi aku takut. Kalau suatu hari Dimas memanggil orang lain dengan sebutan ibu, aku rasa aku tidak akan sanggup. Aku menatap matanya lurus. Maka berusahalah. Bukan untuk merebut kembali posisiku, tapi berusaha agar Dimas bisa memanggilmu, ibu dengan cara yang paling wajar. Hubunganku dengan orang lain bukan lagi urusanmu. Dia terdiam, lalu mengangguk. Sejak hari itu, Maya rutin datang, membawakan mainan, buku, kadang-kadang masakan buatannya sendiri. Dimas semakin membuka hati pada ibunya, dan semakin sering tertawa. Aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin memberi harapan palsu pada anakku bahwa keluarga kami bisa bersatu kembali. Ibu, yang awalnya menentang keras, setelah beberapa kali melihat kegigihan Maya bermain dengan cucunya, sikapnya melunak. Kalau dia memang tulus, ya sudahlah. Tapi kamu harus tetap waras. Jangan pernah berpikir untuk kembali padanya. Aku meresapi kata-kata ibu. Aku tidak akan kembali. Tapi jika mereka pantas mendapatkannya, aku juga tidak akan menghalangi orang dari masa lalu untuk masuk ke dalam kehidupan anakku. Bagaimanapun juga, Dimas tidak bisa hidup selamanya hanya dengan seorang ayah yang kesepian. Aku belum sepenuhnya memaafkan. Tapi aku belajar untuk melepaskan dendam. Demi kedamaian hatiku, dan agar anakku tumbuh di lingkungan yang bebas dari kebencian dan pertengkaran, aku sadar, hal yang paling sulit bukanlah menghadapi pengkhianat, melainkan belajar untuk tetap hidup dengan berkelas setelah dikhianati, agar anakku bisa melihat itu dan tumbuh menjadi orang yang baik. Suatu minggu pagi, setelah mengantar Dimas ke tempat les taekwondo, sebuah pesan masuk dari Maya. Hari ini pas selesai les, boleh aku yang jemput Dimas? Aku sengaja ambil libur hari ini. Aku menatap pesan itu sejenak, lalu membalas singkat. Boleh. Jemput jam 10 tepat. Ini adalah pertama kalinya sejak bercerai aku mengizinkan Maya pergi berdua saja dengan anak kami. Bukan karena aku sudah sepenuhnya percaya, tapi karena aku ingin memberinya kesempatan nyata, dan juga memberi Dimas kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan ibunya tanpa pengawasanku. Sore harinya saat aku menjemput anakku, keduanya sedang duduk di bangku taman sambil makan es krim. Dimas memegang mainan Lego baru dan tertawa riang. Melihat pemandangan itu, aku senang, tapi di sisi lain ada perasaan yang tak bisa kujelaskan. Senang karena anakku bahagia, tapi juga rumit karena menyadari bahwa dalam hubungan ibu dan anak itu, aku perlahan-lahan mulai tersingkir. Malam itu, Dimas tidak merengek minta dibacakan buku olehku seperti biasa, dia malah membaca sendiri buku yang dibelikan Maya. Setelah selesai, dia meletakkannya dengan hati-hati di rak buku, lalu datang memelukku. Dia berbisik, "Ayah, sekarang ibu sudah jadi baik." Tadi dia janji nggak akan pergi jauh lagi. Aku tidak menjawab, hanya mengelus kepalanya. Hatiku kalut. Memang benar Maya sedang berusaha. Tapi ada retakan yang tidak bisa ditambal hanya dengan beberapa pertemuan dan janji. Jika aku terlalu mudah memaafkan semuanya, dia mungkin akan salah mengira bahwa segalanya bisa kembali seperti dulu. Dan jika itu terjadi, lalu semuanya hancur lagi, Dimas akan terluka untuk kedua kalinya.
Beberapa hari kemudian, Ratih mengajakku bertemu di kafe dekat rumah. Katanya ingin bicara soal pekerjaan, tapi aku punya firasat ada hal lain di baliknya. Di kafe, Ratih terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. "Mas Bagas, saya tahu mantan istri Mas bertemu di Mas lagi. Saya tidak merasa terganggu. Tapi saya ingin Mas jujur, di antara saya dan dia, jika Mas harus memilih, apakah Mas sudah tahu apa yang Mas inginkan?" Aku terkejut. Selama ini aku menganggap Ratih sebagai orang yang lembut, yang tidak pernah menuntut atau mendesak. Ternyata dia memikirkan ini lebih dalam dariku. Aku memperbaiki posisi dudukku dan menatap matanya. "Saya sangat menghargai Mbak Ratih. Mbak adalah orang yang datang di saat saya paling terpuruk dan mau mendengarkan saya, tapi saya masih berusaha menyeimbangkan semuanya. Saya masih ada di tengah-tengah, Mbak mengerti, kan?" Ratih menggigit bibir. Ada kesedihan di matanya. "Saya mengerti, tapi saya tidak bisa selamanya hanya berperan sebagai orang yang menunggu di samping. Saya juga punya hak untuk memilih, dan saya ingin kejelasan. Jika Mas Bagas tidak bisa memberikan kepastian, mungkin saya yang akan mundur." Aku terdiam. Seperti saat pertama kali datang, dia bangkit dan pergi dengan tenang, meninggalkan kekosongan aneh di dalam hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tidak menyalahkan Ratih. Ucapannya benar. Setiap orang berhak mendapatkan kejelasan dalam sebuah hubungan. Aku teringat semua yang telah dia lakukan untukku. Rantang berisi lauk hangat, obrolan yang tulus, kesabarannya saat aku belum siap. Ratih tidak pernah meminta apa-apa, tapi dia selalu ada di sana, dalam diam. Di sisi lain, Maya telah mendampingiku selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya dia adalah orang yang merenggut semua kepercayaanku. Namun, dia juga ibu dari anakku. Aku menemukan diriku di persimpangan yang sulit. Jalan manapun yang kupilih, akan ada harga yang harus dibayar. Seminggu kemudian, Maya datang dengan usul yang tak terduga. "Begini, bagaimana kalau aku pindah tinggal di dekat sini? Cari kamar kos di seberang jalan, mungkin?" Maksudku bukan apa-apa, hanya supaya lebih mudah mengurus Dimas. Aku berpikir sejenak, lalu menolaknya. "Tidak perlu. Cukup dengan datang menemuinya di waktu yang sudah disepakati. Jangan beri Dimas harapan palsu bahwa keluarga kita bisa bersatu lagi." Maya terdiam, matanya menatap kosong ke kejauhan. Aku sudah tidak berani bermimpi seperti itu lagi. Aku hanya terlalu merindukan anakku. Aku merasakan dadaku sesak. Aku tidak lagi membenci Maya, aku hanya tidak punya perasaan cinta yang tersisa untuknya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan usahanya. Masalahnya, aku tidak tahu sampai kapan usahanya akan bertahan, atau apakah ini hanya penyesalan sesaat lagi. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, saat bersiap-siap tidur, Dimas masuk ke kamarku sambil membawa surat yang ditulis dengan tulisan tangannya yang masih kaku. "Ayah, baca. Tadi ibu titip ini." Aku membuka surat itu, tulisan tangan Maya yang miring muncul di sana. "Mas Bagas, terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk berada di dekat anakku. Aku tahu kepercayaan yang sudah pecah sulit disambung lagi. Aku tidak berharap untuk kembali menjadi istrimu. Aku hanya minta satu hal. Jika suatu hari nanti putra kita bisa dengan bangga berkata, 'Ibuku adalah orang yang pemberani,' di hari itu, tolong tersenyumlah. Meski hanya sedikit." Aku melipat surat itu. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku merasakan sesuatu di dalam hatiku mencair. Bukan cinta, tapi semacam dendam lama. Aku duduk di meja, menyalakan komputer. Seperti biasa aku hendak menulis buku harian, tapi aku hanya menatap layar kosong untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak tahu harus menulis apa, bukan karena bingung. Tapi karena aku sadar, inilah saatnya untuk memilih. Aku tidak bisa hidup selamanya di persimpangan antara masa lalu dan masa kini. Dan aku tidak bisa membiarkan putraku tumbuh di dalam keluarga di mana setiap hubungan dibangun di atas rasa kasihan atau ketakutan akan luka. Hari itu hujan turun. Saat sedang memperbaiki sistem CCTV di sebuah hotel tua, sebuah pesan masuk dari Ratih. Aku berencana pindah ke kampung untuk bekerja. Orang tuaku sudah tua, aku ingin merawat mereka.
Dan aku juga perlu pergi sejenak untuk berhenti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Membaca tulisan itu, jantungku berdebar kencang. Bukan karena terkejut, tapi karena aku sadar aku telah diam terlalu lama. Aku telah membiarkan seorang wanita yang baik menunggu tanpa kepastian. Aku ragu-ragu karena tidak bisa sepenuhnya mengakhiri hubunganku dengan Maya, meskipun aku tahu itu tidak bisa diperbaiki. Aku menelepon Ratih, setelah beberapa kali dering, dia mengangkatnya, suaranya tenang, seperti suara hujan. Ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Maafkan saya. Seharusnya saya tidak membiarkanmu menunggu seperti itu. Saya terlalu ragu. Tapi sekarang saya yakin. Jangan pergi. Saya ingin kamu ada di samping saya. Bukan sebagai pengganti siapapun, tapi sebagai dirimu sendiri. Hening sejenak, Ratih bertanya pelan. Lalu bagaimana dengan mantan istrimu? Bagaimana dengan putramu? Aku menjawab, Dimas butuh seorang ibu yang baik, dan kamu adalah orang yang sangat pantas untuk itu. Dan Maya, dia adalah masa lalu, pelajaran yang harus kubawa, tapi bukan pilihan untuk masa depanku. Aku berjanji akan bertemu Ratih malam itu. Sebelumnya, aku menjemput Dimas dan membawanya pulang lebih awal dari biasanya. Dalam perjalanan, aku bertanya pada anakku, kalau Tante Ratih tinggal di dekat rumah kita, kadang-kadang masakin buat kita gantiin ayah, dan jagain Dimas, bagaimana menurutmu? Dimas mengangguk tanpa ragu. Aku suka Tante Ratih. Dia kalau cerita seru, masakannya juga enak, dan dia selalu tanya aku senang atau enggak. Aku tersenyum. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku. Setibanya di rumah, aku mengirim pesan pada Maya. Malam ini aku mau ketemu sebentar. Ada yang perlu ditegaskan. Beberapa menit kemudian, balasan darinya masuk. Oke. Jam 7 aku ke sana. Aku menunggunya di bawah teras. Hujan masih turun rintik-rintik. Ketika Maya tiba, aku mempersilakannya masuk, tapi dia menggeleng. Di luar saja tidak apa-apa. Aku mengangguk. Aku menatapnya lurus dan berkata perlahan, aku tahu selama ini kamu sudah berusaha sangat keras. Demi Dimas. Dan demi dirimu sendiri. Aku menghargai itu. Tapi aku harus menegaskan ini. Tidak akan ada kata rujuk di antara kita. Aku akan memulai hubungan baru, dan aku akan memperkenalkan orang itu pada Dimas. Tidak ada perubahan ekspresi yang berarti di wajah Maya. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku sudah menduganya. Aku juga tidak berharap apa-apa lagi. Aku hanya minta satu hal, siapapun yang nanti menjadi ibu baru Dimas, tolong sisakan sedikit saja tempat untukku di dalam hidupnya. Jangan buat anakku melupakanku sepenuhnya. Aku mengangguk. Suaraku tegas. Aku janji. Tapi kamu juga harus menepati janjimu. Tetaplah tunjukkan sisi baikmu, datanglah menemuinya sebagai ibu yang dewasa yang tidak menuntut atau ikut campur. Maya tersenyum tipis. Aku memang sudah tidak punya hak untuk ikut campur lagi, kan? Dia bangkit dan berbalik. Punggungnya yang kecil perlahan menghilang di telan gerimis. Malamnya, aku bertemu Ratih di kafe tempat kami pertama kali bertemu. Dia sudah menungguku sambil memegang sebuah buku. Masih dengan penampilan yang sama, sosok lembut yang membuatku nyaman. Aku duduk di hadapannya dan menggenggam tangannya pelan. Terima kasih karena tidak melepaskan tanganku sebelum aku sempat melepaskannya. Mulai sekarang, aku janji tidak akan membiarkanmu menunggu sendirian lagi. Ratih tersenyum, tapi air mata mengalir dari matanya. Dengan suara tercekat dia berkata, aku pikir aku harus pergi diam-diam. Aku tidak menyangka Mas akan menahanku seperti ini. Aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin Mas menghargai apa yang bisa kuberikan. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku ingin menebus semua waktu di mana dia harus menunggu di sudut gelap kehidupanku. Sejak hari itu, aku memperkenalkan Ratih secara resmi pada ibuku. Awalnya beliau sedikit terkejut, tapi setelah melihat Ratih yang ramah, sopan, dan bisa akrab dengan Dimas, beliau akhirnya mengangguk puas. Masa lalu biarlah berlalu. Kita harus hidup untuk masa depan. Tidak baik membiarkan anak itu tumbuh dalam keluarga yang rumit. Aku tahu kata-kata ibuku benar, dan aku siap untuk melangkah keluar dari kegelapan masa lalu. Ratih semakin sering datang ke rumah kami. Dia menyiapkan makanan,
membantu Dimas mengerjakan PR. Kadang-kadang kami bertiga pergi ke supermarket atau menonton film bersama. Dimas terlihat sangat bahagia. Tanpa rasa canggung atau curiga, dia secara alami memanggilnya Bunda Ratih. Suatu hari saat aku sedang mencuci mobil di halaman, Dimas mendekat dan bertanya pelan, "Ayah, boleh tanya sesuatu?" Aku mengeringkan tangan dan mensejajarkan mataku dengannya. "Apa itu, jagoan?" Anakku berkata dengan suara kecil, "Kalau aku panggil Bunda Ratih Mama, apa Mama yang asli bakal sedih?" Aku terdiam sejenak, lalu memeluknya erat. "Ayah yakin, kalau Dimas bahagia memanggil siapapun dengan sebutan Mama, Mama yang asli pasti akan mengerti." Dimas mengangguk dan memeluk leherku. "Kalau begitu, boleh aku panggil Bunda Ratih, Mama Ratih?" Aku memeluknya lebih erat lagi. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipiku. Aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Fakta bahwa anakku bisa dengan tulus memanggil seseorang, Mama sudah cukup untuk membuktikan bahwa pilihanku benar. Suatu Senin pagi, saat hendak mengantar Dimas ke sekolah, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Di seberang telepon terdengar suara wanita tua yang tenang. "Ini Mas Bagas, ya? Saya tantenya Maya." Maya masuk rumah sakit. Aku membeku. Tanganku yang sedang mengikat tali sepatu Dimas berhenti seketika. Aku bertanya balik, "Sakit apa, Tante?" Tantenya menghela napas. "Ada miom di rahimnya, tapi karena terlalu lama dibiarkan, kondisinya parah. Dokter bilang harus segera dioperasi, tapi tidak ada siapa-siapa di sampingnya." Aku menutup telepon, meminta ibu mengantar Dimas, dan segera melesat ke rumah sakit. Ketika aku tiba, Maya sedang berada di ranjang dorong menuju ruang operasi. Dia terlihat sangat lemah. Tapi saat melihatku, dia tersenyum tipis seolah lega. Aku menunggu di luar ruang operasi selama hampir 2 jam. Pikiranku kosong. Aku teringat beberapa bulan terakhir, bagaimana Maya diam-diam datang menemui Dimas, membawakan makanan dengan masakannya yang canggung, dan menerima dengan lapang saat dia perlahan tersingkir dari hidupku. Di balik tubuhnya yang kurus itu, ternyata ada penyakit yang menggerogotinya setiap hari. Aku berpikir, hari-hari di mana dia menghilang dan tidak menghubungi, mungkin bukan hanya karena penyesalan, tapi juga karena rasa sakit fisik. Mungkin dia tidak ingin putranya melihat kondisinya yang lemah. Operasi selesai, dokter keluar. Operasinya berhasil, tapi kondisi pasien sangat lemah dan butuh perawatan jangka panjang. Aku menandatangani surat persetujuan rawat inap dan membayar biaya rumah sakit. Tantenya menghampiriku dengan suara tercekat. "Terima kasih, Nak Bagas." Sebenarnya Maya tidak mau ada yang tahu, karena tidak mau dikasihani. Dia menyembunyikannya bahkan dari orang tuanya sendiri, menahan sakit sendirian berbulan-bulan. Aku terduduk lemas di bangku koridor. Rasanya seperti baru saja dipukul seseorang. Aku pikir aku sudah mengenal Maya sepenuhnya. Tapi ketegaran yang dia tunjukkan belakangan ini bukanlah akting, melainkan perjuangan untuk menjaga sisa harga dirinya. Ketika Maya sadar dari bius, aku sudah berdiri di samping tempat tidurnya sambil menyodorkan segelas air. Dia tampak terkejut melihatku. "Bagaimana? Kamu bisa tahu?" Aku menjawab pelan, "Tantemu yang menelepon." Untung belum terlambat. Dia menggigit bibir, air matanya mengalir. "Aku tidak ingin ada yang tahu. Aku tidak mau Dimas melihat ibunya sakit. Aku tahu aku salah di masa lalu, tapi aku tidak ingin menambah kesalahan baru di benak anakku dengan menjadi ibu yang sekarat." Aku memegang tangannya tanpa kata. Tangannya dingin dan kering. Tiba-tiba aku merasa kasihan, bukan cinta, tapi rasa iba pada seseorang yang pernah mengisi sebagian besar perjalanan hidupku. Aku tidak memberitahu Dimas apapun. Aku hanya berkata bahwa ibunya sedang ada tugas kerja keluar kota dan tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Setiap hari sepulang sekolah, aku mengajak anakku ke taman atau ke supermarket. Tapi di sela-sela jam makan siang, aku menyempatkan diri ke rumah sakit, membawakan Maya bubur atau buah-buahan. Dia hanya berbaring diam tanpa keluhan. Suatu hari, aku membawakan gambar yang dibuat Dimas. "Lihat ini. Kemarin Dimas menggambar keluarga. Ada aku, Dimas, dan Mbak Ratih. Di bawahnya dia menulis, keluarga baru putraku." Maya menerima gambar itu. Matanya memerah, tapi ada senyum di bibirnya. Syukurlah. Ada orang yang menyayanginya. Aku menatapnya.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa kami berdua benar-benar telah melepaskan masa lalu. Tidak ada lagi penyesalan atau obsesi, yang tersisa hanyalah sedikit pemahaman dan rasa iba satu sama lain. Seminggu kemudian, Maya keluar dari rumah sakit. Aku mengantarnya ke sebuah kamar kos kecil yang tidak jauh dari rumahku. Dia berkata, "Nanti setelah beres-beres, aku mau pindah ke kampung sama tante. Aku tidak mau mengganggu kehidupan barumu, dan tidak mau membuat hati anakku bimbang." Aku menghentikan mobil dan menoleh padanya. "Aku tidak akan melarangmu bertemu Dimas. Tapi, tolong jaga batasannya. Dimas butuh seorang ibu. Tapi ibu yang tahu bagaimana seharusnya dia hadir." Dia mengangguk. "Aku janji. Mulai sekarang, aku akan menjadi ibu yang tahu diri. Tidak akan serakah, tidak akan ikut campur. Aku hanya akan menjadi tempat bersandar saat anakku membutuhkanku." Malam itu, aku duduk di teras, memandangi cahaya remang-remang dari jendela kamar kos di seberang jalan. Dimas sudah tidur, dan Rati sedang melipat pakaian di kamar. Sesekali melirik ke arahku dari jendela. Aku tersenyum. Senyum ringan seperti angin sepoi-sepoi setelah hujan yang panjang dan melelahkan. Aku sadar. Masa lalu tidak berakhir dengan membanting pintu, tapi dengan melepaskan genggaman secara perlahan, tegas. Tapi tidak kejam. Aku telah memaafkan, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk meringankan bebanku sendiri dan memberikan masa depan yang tidak lagi terikat pada masa lalu untuk putraku. Aku menikah di suatu minggu sore di akhir musim gugur. Tanpa resepsi mewah atau upacara adat, hanya sebuah pesta kecil di halaman belakang rumah. Tamunya tidak lebih dari 30 orang. Sahabat terdekat, beberapa rekan kerja, tetangga dekat, dan keluarga dari kedua belah pihak. Rati mengenakan gaun putih sederhana, tanpa riasan tebal, matanya bersinar lebih terang dari pengantin manapun. Aku mengenakan kemeja putih dan celana gelap. Kami berdiri bergandengan tangan di hadapan tatapan haru ibu dan Dimas. Dimas hari ini mengenakan tuxedo kecil dan rambutnya diberi gel. Dia tersenyum lebar sepanjang acara. Saat aku sedang menyapa para tamu, tiba-tiba aku melihat Maya berdiri di luar pagar. Dia membawa seikat bunga kecil, berdiri diam di bawah naungan pohon. Aku melihatnya dan mengangguk kecil sebagai sapaan. Maya tidak masuk. Setelah beberapa menit berdiri, dia meletakkan buket bunga itu di atas meja kecil dekat gerbang, lalu berbalik pergi dengan tenang. Aku tahu. Kedatangannya bukan untuk meminta maaf atau menunjukkan penyesalan, melainkan untuk menyampaikan ucapan selamat yang tulus, meski dalam diam. Rati menggenggam tanganku lembut. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengerti. Di dalam tatapan mata Rati saat itu, aku kembali yakin bahwa pilihanku benar. Setelah menikah, hidupku membuka lembaran baru yang, meski tidak sempurna, tapi damai. Rati melebur secara alami ke dalam kehidupan kami. Dia tidak pernah memaksa Dimas untuk memanggilnya Mama, tapi seiring waktu anakku mulai memanggilnya Mama Ratih dengan sendirinya. Dia merawat rumah seolah-olah sudah lama berada di sini. Bangun pagi menyiapkan sarapan, dan malam hari kami bersama-sama membantu Dimas mengerjakan PR. Rumah kami selalu dipenuhi tawa. Maya kemudian pindah ke desa dan tinggal bersama tantenya. Dia membuka toko roti kecil, dan sesekali mengirimkan kue kering buatannya, buku, atau kartu ucapan ulang tahun untuk Dimas. Dia menepati janjinya, tidak pernah mengganggu atau membuat kekacauan dalam hidup kami, tapi sesekali dia meminta izin untuk datang menemui anaknya. Setelah pertemuan singkat, dia akan kembali ke tempatnya dengan tenang. Aku pun menepati janjiku. Aku membiarkannya mempertahankan posisinya sebagai seorang ibu, agar Dimas mengerti bahwa meskipun dia adalah buah dari cinta yang retak, dia lahir dari cinta yang pernah tulus adanya. Suatu akhir tahun, aku diundang menjadi pembicara di sebuah acara bincang-bincang untuk keluarga orang tua tunggal. Di depan banyak orang, aku menceritakan kisahku. Dari keterkejutan karena pengkhianatan, perjalanan sebagai ayah tunggal, hingga proses memaafkan dan memulai kembali. Saat aku mengatakan bagian ini, yang lebih sulit dari perceraian adalah menjaga agar hati tidak mengeras seperti batu setelah terluka. Menyisakan ruang di hati untuk bisa mencintai lagi, itulah yang paling sulit. Suasana menjadi hening. Banyak mata di antara hadirin yang memerah. Setelah acara selesai,
seorang pria seusiaku datang dan menjabat tanganku. Terima kasih, Pak. Saya sedang berada di situasi yang sama persis. Mendengar cerita Bapak, saya sadar. Perceraian bukanlah kegagalan, dan memaafkan bukanlah kelemahan. Aku tersenyum. Benar. Dulu saya juga berpikir memaafkan adalah bentuk penyerahan diri, tapi sebenarnya, memaafkan adalah tahap terakhir dari kekuatan. Saat masa lalu tidak lagi bisa memenjarakan kita, barulah kita benar-benar bebas. Malam itu saat pulang, Dimas sedang duduk di meja belajarnya sambil menggambar. Aku bertanya, "Gambar apa, Nak?" Anakku mengangkat gambarnya dan tersenyum cerah. "Gambar rumah kita, ada ayah, Mama Ratih, sama aku. Terus di pojok sana ada Mama Maya juga. Di bawahnya dia menulis, keluargaku punya 2 mama." Melihat gambar itu, tenggorokanku tercekat. Hati seorang anak 8 tahun, jauh lebih lapang daripada orang dewasa. Dia tidak menyalahkan atau menyingkirkan siapapun. Dia hanya mencintai semua orang yang tulus menyayanginya. Aku memeluk putraku erat. Dari dapur, Ratih menatapku dan tersenyum lembut. Aku sadar. Akhir yang bahagia bukanlah keluarga yang sempurna, melainkan keluarga di mana tidak ada lagi amarah, dendam, atau ketakutan akan penolakan. Aku telah berjalan di atas duri, tapi akhirnya aku belajar cara mencintai dengan damai, dengan kedewasaan yang cukup untuk tidak menuntut harga yang sama dari orang lain. Jika Anda yang sedang mendengarkan cerita ini merasa sangat terluka oleh seseorang hingga ingin menyerah pada segalanya, tolong ingatlah ini. Anda punya hak untuk sakit hati, hak untuk marah, dan hak untuk pergi. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mendefinisikan dirimu selamanya. Setelah hujan reda, jika Anda cukup baik dan sabar pada diri sendiri, Anda akan melihat pelangi lagi. Dan mungkin, di ujung jalan itu, ada seseorang dengan payung kecil dan hati yang besar sedang menunggumu dalam diam. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda menemukan diri Anda dalam cerita ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau berlangganan. Mungkin cerita ini tidak hanya untuk Anda, tapi juga bisa menyentuh hati orang lain yang sedang paling membutuhkannya saat ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.